Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Sahabat halawat Al-Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur hanya tetap milik Allah yang maha ghafur. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga sampai kepada kita semua. Sahabat halawatul Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah dengan izin Allah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian kita membahas kitab halawatul Quran. Ya, ada yang bertanya ke saya, Ustaz, kenapa kajiannya selalu melihat kitab? Ya, judulnya juga apa? Mengaji kitab, ya. Ngaji buku, ya. Artinya membedah apa yang ada di buku ini. Kalau kajian lepas biasanya saya tanpa teks, gitu ya, tanpa teks. Tapi kan judulnya adalah mengkaji kitab halawatul Quran. Apa yang ada di buku ini saya kaji, gitu kan. Kita kaji bersama-sama. Jika ada sesuatu hal dari teman-teman yang belum paham dari apa yang disampaikan, itu silakan boleh bertanya melalui kolom komentar ataupun WhatsApp dan lain sebagainya, gitu ya. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya, saya berharap mudah-mudahan teman-teman semuanya sudah bisa memiliki bukunya. Insyaallah ini kita akan kaji sampai dengan akhir, ya. Mudah-mudahan Allah juga berikan kesabaran kepada kita untuk istiqomah dalam mengkaji ilmu tentang Al-Quran ini. Baik, sahabat halawatul Quran yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk kepada judul manfaat tahsin tilawah Al-Quran, ataupun manfaat belajar ilmu Al-Quranul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, sepertinya bukan sesuatu hal yang asing lagi bahwa orang yang berinteraksi dengan ilmu Al-Quran, dengan Al-Quran ataupun dengan ilmu-ilmu Al-Quran, insya Allah mereka akan menjadi orang yang mulia. Mengapa demikian? Ya, karena sebuah kertas yang di dalamnya tertulis ayat-ayat mulia, ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala langsung, gitu kan. Hal yang sangat istimewanya adalah kalam Allah subhanahu wa ta'ala yang dipelajari oleh kita. Kalamnya saja mulia, apalagi kalau kita mempelajari, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia, asal ikhlas dan sabar. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah manfaat daripada tahsin tilawah Al-Quranul Karim. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin, ya. Ada 5 poin yang saya ambil. Sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan daripada mempelajari ataupun manfaat ilmu tahsin tilawah Al-Quran. Yang pertama adalah dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Innallaha yuhibbu ayyuqra al-Qur'ana kama unzila. Ya, artinya adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai bacaan Al-Qur'an dan dibaca sebagaimana ia diturunkan. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, tidak ada cinta yang lebih dahsyat, tidak ada cinta yang lebih istimewa, tidak ada cinta yang sempurna kecuali cintanya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan kita harus bersyukur jika kita dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba yang dicintainya, ya. Bagaimana supaya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai kita? Tentunya kita harus mencintai ilmu-ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan seorang ulama mengatakan, ya, di antara seluruh ilmu yang paling baik, yang paling hebat, yang paling mulia adalah ilmu-ilmu Al-Quranul Karim. Mengapa? Karena ilmu yang berkaitan dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala langsung. Apalagi ilmu tajwid, ya. Ilmu tajwid juga termasuk ilmu yang begitu luar biasa, ya. Mengapa luar biasa? Karena ilmu yang berkaitan langsung dengan ulumul Quran, tentang bagaimana mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran dan kaifiyah qiraatul Quran, dan bagaimana cara membaca Al-Quranul Karim. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi teruslah pelajari ilmu Al-Quranul Karim, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, innallaha
sesungguhnya. Kalau sudah ada kalimat sesungguhnya berarti hal yang istimewa gitu kan. Innallaha yuhibbu ayyuqra'al qur'ana, sesungguhnya Allah mencintai gitu kan bacaan Al-Qur'an ya, bacaan Al-Qur'an dan dibaca kama unzila, seperti halnya diturunkan. Ingat, ketika kita membaca Al-Qur'an sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, maka di sana cinta Allah Subhanahu wa taala sedang mengalir kepada diri kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus istiqomahkan kita untuk menjadi orang-orang yang terus membaca Al-Qur'an dan sesuai dengan apa yang Allah turunkan kepada malaikat ya, kepada malaikat, kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan hingga sampai kepada kita semuanya. Yang kedua adalah mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Masya Allah, tidak ada ya buku-buku sehebat apapun di dunia ini yang ketika dibaca buku itu akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat, kecuali satu buku yang sangat luar biasa, istimewa dan mulia, yang di dalamnya bukan ditulis gitu kan, bukan ucapan-ucapan manusia, tetapi semata-mata kalam Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim, yang dimana setiap manusia yang membacanya tidak akan pernah ada rasa bosan. Bahkan orang ada yang berkali-kali, lihat ketika bulan suci Ramadan, Masya Allah, orang berkali-kali terus membaca Al-Quran. Tetapi kalau kita baca buku biasa, mungkin kita Halawatul Quran ini, ya kalau saya alhamdulillah sudah berulang-ulang kali membaca buku ini, setidaknya saya sudah paham apa yang ada di dalamnya. Tapi mungkin bagi orang awam yang baru mau belajar, mungkin satu kali baca selesai gitu kan. Tapi Al-Quranul Karim, insya Allah kita semuanya membaca karena ada satu pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang membacanya, kelak suatu hari nanti Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada para pembacanya. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang sangat istimewa gitu kan. Keistimewaan ini tidak dimiliki oleh kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Masya Allah, seperti Taurat, Injil dan Zabur ya. Salah satu keistimewaannya adalah ia mampu memberikan syafaat kepada pembacanya. Lihat, Masya Allah ya. Ya, tapi wallahu a'lam bishawab, kitab Taurat, Injil dan Zabur saya belum pernah mendengar apakah kitab-kitab yang terdahulu juga memberikan syafaat kepada para pembacanya. Wallahu a'lam bishawab ya, saya belum maksimal dalam mengkaji ini. Insyaallah kalau ada kesempatan waktu ya, saya akan memberikan jawaban jika ada yang bertanya tentang hal tersebut. Tetapi Al-Qur'anul Karim sesuai dengan hadis yang jelas bahwa Al-Qur'anul Karim akan memberikan syafaat kepada siapa? Kepada para pembacanya. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memperbanyak membaca dan membaca Al-Qur'an agar kelak mendapatkan syafaat di hari kiamat. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada bacaan seindah Al-Qur'anul Karim. Tidak ada bacaan yang begitu istimewa kecuali Al-Qur'anul Karim, yang ketika dibaca kelak suatu hari nanti akan memberikan syafaat kepada para pembacanya Al-Quran tersebut dengan izin Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran itu, sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada para pembacanya. Ya, hadis diriwayatkan oleh Muslim. Ya, silakan kalau teman-teman mau lihat bukunya di halaman 12 ya. Di halaman 12 dibuka dan dibaca di sana. Jadi luar biasa ya, istimewa mendapatkan syafaat pada hari kiamat bagi orang yang terus istiqomah. Orang membaca saja sudah dapat apa? Syafaat, apalagi menghafal. Insyaallah. Yang ketiga adalah mendapatkan balasan surga dan syafaat untuk keluarga. Allah, hebatnya ini luar biasa. Pada salah satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Majah dalam karyanya Sunan Ibnu Majah,
bahwa orang yang membaca Al-Quran dan menghafalkannya, nah ini ada keistimewaannya, setelah dia membaca kemudian menghafalkan, maka ia akan mendapatkan garansi, Masya Allah, garansi bahasanya, garansi syafaat beserta 10 keluarganya. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini orang yang membaca Al-Quran kemudian dia menghafalkan Al-Quran tersebut, dia akan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Ini luar biasa, teman-teman. Orang misalkan di dalam keluarga, satu orang yang menghafalkan Al-Quran tetapi bisa menjadi mulia semuanya. Mengapa demikian? Ini janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menghafalkan Al-Quran, kemudian orang yang membaca Al-Quran, kemudian dia menghafalkan, kemudian dia menjaga hafalan tersebut, kelak suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kesempatan dia untuk bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya. Allahu Akbar. Meskipun 10 keluarga tersebut telah divonis masuk neraka, Masya Allah. Keistimewaan yang sangat luar biasa, teman-teman. Ini hebatnya apa? Orang yang telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka, ini lihat udah divonis. Udah divonis. Kalau udah divonis apa artinya? Sudah finish, gitu kan? Sudah final. Divonis masuk ke dalam api neraka. Tetapi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Maghfirah Allah Subhanahu wa taala, pengampunan Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada siksanya. Sehingga memberikan sebuah keistimewaan kepada para penghafal Quran yang ketika di dunia dia capek. Dibalas tidak capeknya? Jelas dibalas. Dengan apa? Yaitu dengan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih istimewanya, si penghafal Al-Quran tersebut akan diberikan kesempatan untuk bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang telah Allah Subhanahu wa taala vonis masuk ke dalam api neraka. Allahu Akbar. Jadi saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, beruntunglah bagi para orang tua yang memiliki anaknya yang mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran, kemudian menghafalkan Al-Quran, harus didukung. Karena itu aset ibu dan bapak. Teman-teman semuanya, ya, jangan jauhkan diri dari Al-Quran. Karena ini janji-janji siapa? Janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di dalam hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'al Qur'ana wa hafizahu adkhalahu Allahul jannah wa syafa'ahu 'asharatun min ahli baitihi kulluhum qad istaujaban nar." Allahu Akbar. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an dan menghafalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan si pembaca dan penghafal Quran tersebut ke dalam syurga. Wa syafa'ahu 'asharatun min ahli baitihi, dan memberikan syafaat kepada 10 dari keluarganya. Berarti siapa ya? Mungkin kalau si penghafal Al-Quran itu bukan mungkin, tapi pasti. Yang pertama adalah ibunya. Yang kedua ayahnya yang membimbingnya. Tanpa mereka berdua mungkin tidak akan bisa menjadi orang sukses, karena di dalamnya ada doa-doa istimewa yang bisa menjadikan si anak tersebut jadi penghafal Quran. Yang ketiga, saya yakin, ya, insya Allah si penghafal tersebut akan memilih seseorang yang menjadikan dia menghafal Al-Quran, yaitu adalah gurunya. Maka jangan lupa, ya, ketika Anda sudah menjadi penghafal Quran, baliklah, pulanglah, istimewakanlah orang yang mendorong Anda untuk menjadi penghafal Quran, yaitu guru-guru Anda. Jangan sepelekan mereka, ya. Jangan sepelekan mereka. Ibarat pemain bola yang terlihat di depannya itu misalkan ya Ronaldo, ya. Ronaldo pemain sepak bola luar biasa, hampir kita kenal semuanya. Tetapi yang lebih hebat daripada dia siapa? Gurunya, gitu kan. Tentu Ronaldo lebih menghormati siapa? Lebih menghormati gurunya daripada kawan-kawan yang mendukung dia. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kepada guru-guru kita yang menjadikan kita orang hebat, yang menjadikan kita bisa berinteraksi maksimal dengan ilmu-ilmu Al-Quran, apalagi sampai mampu menghafalkannya.
Kemudian setelah itu, setelah gurunya mungkin kakeknya, neneknya, kerabatnya, saudaranya, pamannya, bibinya dan lain sebagainya. Maka baik-baiklah kepada para penghafal Al-Quran, terutama muliakanlah guru-guru Al-Quranul Karim. Dan memberikan syafaat kepada 10 dari keluarganya yang semuanya diponis masuk ke dalam api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kemudian yang keempat, mendapatkan kedudukan tertinggi di mana? Di surga. Wah, hebat, luar biasa. Teman-teman semuanya, surga tertinggi adalah surga Firdausil A'la. Maka siapapun Anda, siapapun kita, mintalah surga tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surga Firdausil A'la. Dan saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, poin keempat ini, mendapatkan kedudukan tertinggi di surga. Khususnya bagi orang yang membaca terus menerus ya, Al-Quranul Karim hingga ia hafal Al-Quran tersebut. Allahu Akbar. Jadi insya Allah para penghafal Quran mereka semuanya mulia. Bagi para penghafal Quran, kuatkan di dalam hati, jauhkan sifat sombong, tetaplah merendah, tetaplah sabar, tetaplah ikhlas dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu amanah menjadi seorang penghafal Al-Quran. Maka jaminannya adalah kedudukan tertinggi di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan tuh katanya bahasanya. Yuqalu li sahibil Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilkanlah, kama kunta turattil fid dunya, seperti halnya ketika engkau mentartilkan, membacakan di mana? Di dunia. Fa inna manzilataka, sesungguhnya kedudukanmu nanti di surga. Jadi orangnya sudah masuk surga nih, insyaallah sudah masuk surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa si orang tersebut, fa inna manzilataka, posisinya kedudukannya sudah di mana? Di surga. Fa inna manzilataka inda akhirin ayah taqra'uha, yaitu sesungguhnya kedudukanmu di surga nanti tergantung daripada akhir ayat yang kau baca, yang maksudnya akhir ayat yang kau hafal. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, terus muliakan orang-orang penghafal Al-Quran, dukung para penghafal Quran itu ya, karena belum tentu kita bisa menjadi para penghafal Al-Quran. Para orang tua ya, yang belum mampu maksimal menghafal Al-Quran, maka berikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk menjadi penghafal Al-Quran, di mana suatu hari nanti mereka akan mendapati kedudukan tertinggi di mana? Di surga. Kemudian setelah itu insya Allah dengan izin Allah, kalau kita ikhlas mendukung mereka, pasti mereka akan ingat kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan kita dengan mereka ataupun mereka dengan kita, dan mereka akan memanggil kita karena kebaikan-kebaikan yang pernah kita tanam di dunia mendukung para penghafal Quran. Yang kelima adalah memperoleh pahala yang sangat banyak. Orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah merugi selamanya, demi Allah ya. Tidak akan pernah merugi, karena setiap Al-Quran yang dibaca akan menjadikan apa? Pahala setiap hurufnya ya. Orang yang membaca Al-Quran tidak akan pernah merugi selamanya, justru akan terus menerus kebanjiran pahala jika terus diulang-ulang membacanya. Yang merugi adalah orang yang merasa tidak mampu membaca Al-Quran kemudian malah menjauh dari Al-Quran tersebut. Nah, itu ada orang yang bertanya ke saya, Ustaz, kan saya sudah hafal Quran nih. Nah kemudian setelah hafal Quran saya lupa Al-Quran tersebut, gitu kan? Jadi gimana buat saya? Ya kalau Anda lupa itu karena Anda tidak mengulang, ya jelas berdosa. Ya. Tetapi kalau Anda terus mengulang sekalipun Anda tidak hafal, Anda sudah terus berinteraksi dengan apa? Dengan Al-Quran, gitu kan? Jadi kewajibannya, ya
setelah Anda hafal Quran, ada kewajiban Anda untuk membaca. Meskipun Anda tidak mungkin hafalannya, tetapi Anda akan memiliki pahala dari apa? Dari berinteraksi dengan Al-Quran tersebut. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safratil kiramil bararah والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران." Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan berada bersama malaikat pencatat yang mulia lagi benar, dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran sedangkan ia bersusah payah mempelajarinya, maka baginya pahala 2 kali. Tuh kan, jadi yang salah itu saya tadi bilang apa, orang yang merugi itu adalah orang yang merasa tidak mampu membaca Al-Quran, banyak terbata-batanya dalam membaca Al-Quran, terus dia semakin menjauh. Nah itu yang salah, rugi dia. Maka ketika posisi seperti tersebut, datangilah siapa? Guru-guru Al-Quran. Insya Allah nggak ada ya guru Al-Quran itu mata duitan. Perasaan saya nggak ada gitu teman-teman ya. Yang ada guru-guru Al-Quran itu ingin membantu ya, memberantas buta huruf gitu kan. Datang ke guru Al-Quran, insya Allah mereka akan ikhlas, ridho lillahi ta'ala gitu kan ya. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang fasih membaca Al-Quran tentu pahalanya lebih banyak daripada orang yang terbata-bata ya. Bahkan pahala membaca Al-Quran tidaklah dilihat dari perkataannya, melainkan setiap huruf yang dibacanya merupakan 10 pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Nah ini memang benar ya. Setiap satu huruf yang dibaca dari Al-Quran itu Allah subhanahu wa ta'ala tentu akan memberikan pahala sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan. Barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan ingat, satu kebaikan tersebut ya dilipat gandakan menjadi berapa? Menjadi 10 kebaikan. Rasulullah SAW memberikan misal, contoh, semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Luar biasa istimewa. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang terus istiqomah dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Begitu banyak keistimewaan yang ada di dalam Al-Quran tersebut ya. Ini baru 5 poin. Sesungguhnya banyak gitu ya poin-poinnya. Tetapi yang saya tulis di sini 5 poin. Mudah-mudahan 5 poin ini termotivasi bagi kita untuk terus istiqamah mempelajari ilmu Al-Quran, dan teman-teman semua juga termotivasi untuk bisa memiliki buku ini dan terus mempelajarinya hingga sampai menjadi orang-orang yang mahir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya untuk para jemaah sekalian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.